Asini rohamadi hamudo dame nasian debata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Hamu nahina holongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata di hita di Sederion hari Selasa 21 Juli 2020 tersurat mai di Psalmen 75 ayat 10. Alai anggo au barita honok kudo saliling-lilingna edde honok kudo debatani si Jakob. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya kita mengetahui bahwa nyanyian, pujian kita adalah salah satu bagian penting dalam ibadah kita. Karena hampir tidak ada ibadah, persekutuan atau kebaktian orang Kristen tanpa nyanyian. Baik dalam suasana sukacita maupun dalam duka cita. Nyanyian itu semacam doa kita yang menghubungkan kita yang sedang berdoa, yang beribadah kepada Tuhan. Dan dengan nyanyian itu pula kelihatan semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk menyerahkan diri dan juga mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Terutama sebagai orang Kristen kita membaca kitab Mazmur ini adalah salah satu kitab yang menggambarkan nyanyian yang digubah, yang dikarang sesuai dengan pengalaman pemazmur sendiri. Pengalaman demi pengalaman yang dilaluinya, perjalanannya, kesulitan yang dihadapi, tekanan, bahkan bentuk-bentuk permusuhan. Itu semua berusaha diungkapkan dalam mazmur atau nyanyian itu. Itulah yang kita baca juga pada pagi hari ini. Ada semacam komitmen dari pemazmur. Meskipun keadaan sulit, meskipun mungkin panenan tidak berhasil, meskipun mungkin banyak musuh yang mengelilingi, tetapi aku, kata pemazmur, hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Dia secara tegas mengatakan keinginannya untuk bermazmur, untuk bersorak-sorak, atau dalam bahasa Batak tadi dikatakan barita honokku, memberitakan, mendeklar atau mendeklarasikan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya untuk sesaat, bukan hanya musiman, bukan hanya karena kepentingan sesaat, tetapi untuk selama-lamanya. Tentu saja saudara-saudara, ini mengajak kita semua untuk menjadikan nyanyian, pujian kita dan ibadah kita menjadi gaya hidup. Beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar ada orang yang tiba-tiba menjadi baik, tiba-tiba menjadi dermawan. Rupanya karena masa kampanye. Kan begitu. Jadi dia tiba-tiba topu burju. Topu olo manupahi. Ape naneng gabe caleg dia bilang. Mana nggak ada keperluan nak. Tetapi sebagai orang Kristen kita tahu pemujian kepada Tuhan itu bukanlah musiman. Bukan viral-viralan. Iya kan? Sekarang ini yang paling viral itu orang kalau kita baca berita di detik.com itu orang langsung lihat mana dia itu yang most populer.
mana yang paling populer, mana yang paling viral. Ya. Tapi kalau kita memberitakan Tuhan, kita bermasmur untuk Tuhan, tentu bukan hanya karena itu cukup populer, bukan karena lagi viral, atau bukan karena kita menginginkan sesuatu, tetapi kita meyakini bahwa ibadah itu harus menjadi gaya hidup. Artinya musim bisa berubah, keadaan bisa berganti-ganti, situasi ini akan terus berlanjut. Tetapi sebagai orang Kristen kita merasa bahwa pujian kita, deklarasi kita tentang Tuhan itu haruslah berkelanjutan atau terus menerus. Menjadikan ibadah sebagai gaya hidup. Jadi bukan hanya dengan omongan, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga terlebih dalam sikap kita, dalam penerimaan kita kepada orang lain. Dari cara kita memutuskan sebuah keputusan. Saudara-saudara, nah inilah yang diminta Tuhan, supaya kita untuk selama-lamanya, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan mendapat untung atau buntung, keadaan cerah atau mungkin keadaan sekarang sedang mendung, tapi kita diminta untuk terus menerus beribadah, mendeklarasikan, bermasmur untuk Tuhan, untuk selama-lamanya. Menjadikan ibadah sebagai gaya hidup, style of life, tentulah nampak dalam sikap kita. Karena di mana dan kapan kita mau mempraktekkan hidup peribadahan kita, tentu bukan hanya waktu kita datang dalam kebaktian minggu, bukan hanya waktu kita berkumpul dengan keluarga untuk berdoa, bukan hanya karena omongan kita terus-menerus tentang Alkitab. Karena orang kosong ini jelma bibilun, malangahan nanti naringotan, mula tuh ayat-ayat di Bibil, mula tuh ayat-ayat, mula neng marsami tayo mama, ujung na kayak bisongon na sudabubi makatay do ibana, ayat na ayat-ayat Alkitab, malang bibilun terus. Tentu itu bukan seperti itu yang diharapkan. Gak ada kita yang suka dikotbahin, iya kan? Diingatkan. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, itu kesempatan yang baik. Terlebih daripada itu, menjadikan mazmur atau pujian atau sorak-sorak kepada Tuhan menjadi gaya hidup, kelihatan dari sikap kita. Di mana dan kapan kita melakukan itu semuanya, saudara-saudara, tentulah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup keseharian, dalam pergaulan kita, dalam cara kita mengurus urusan kita, memenuhi tanggung jawab kita, kewajiban kita. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur. Maka tugas pemberitaan ini, tugas pendeklarasian ini, saudara-saudara, adalah tugas kita semua. Apapun pekerjaan kita, apapun status kita, kita diminta pada waktunya untuk memberitakan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 22, Psalmen 22 ayat 22, itulah juga semangat yang ditunjukkan oleh pemazmur. Sai jami tahonokku magoarmu tu akka haha anggiku, jala pujiokku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Pemazmur merasa tempat yang paling baik, yang lebih dulu di mana dia harus memberitakan Tuhan adalah kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang Israel. Itu yang disebutkan di sini sebagai Allah Yakob. Allah Yakob berarti gambaran dari persekutuan, dari jemaat atau jemaah Tuhan, yaitu orang Israel. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui persekutuan. Kalau ada kita mengenal, mempunyai banyak teman, banyak sahabat, itu pun kesempatan untuk ikut memberitakan Tuhan, menceritakan pengalaman kita kepada mereka.